Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li rajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Maju sini. Itu yang kecil-kecil suruh maju sini, yang kecil tuh. Sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada pembahasan ini ya. Pembahasan tentang sifat Rasul udah selesai. Jadi yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi para Nabi, dan yang jaiz bagi para Nabi sudah selesai kita bicarakan. Jumlahnya semuanya ada 10 akidah, halaman 55. Selesai pembicaraan mu'taqad yang khusus bagi para Rasul. Yang wajib bagi Rasul ada 4, yang mustahil ada 4, dan yang jaiz ada 1, lawannya juga
satu, jadi jumlahnya semua ada 10 akidah. Ini perkara pokok yang bersangkutan dengan para nabi. Kemudian nanti akan ditambah lagi perkara yang merupakan khobar atau berita yang harus kita terima yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-imanu bi sairil anbiya, yaitu iman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Yang kedua al-imanu bisairil malaikah, iman kepada para malaikat. Yang ketiga al-imanu bisairil kutubis samawiyat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Yang keempat al-imanu biyaumil akhir. Jadi ada 4 perkara yang termasuk berita yang wajib kita yakini yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ini masuk juga di dalam iman kepada para rasul, termasuk iman kepada sifat-sifat para nabi, juga iman kepada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud perkataan musannif tentang mengimani para rasul, yaitu bahwa kita diwajibkan meyakini di iman kepada para rasul itu ada isinya. Bukan yang penting saya yakin Allah punya utusan, enggak demikian, tapi ada isinya yang harus kita ketahui, yaitu kita wajib meyakini, mengiktikadkan bahwa sungguhnya para rasul itu semuanya bangsa laki-laki, orang laki-laki, enggak ada rasul perempuan, enggak ada. Semua nabi pasti laki. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya laki-laki. Jadi kalau ada nabi kok perempuan kita tolak, maka itu pasti nabi-nabian, bukan nabi beneran. Kayak Lia Edan itu siapa? Ada ya? Itu hebat lagi, nggak ngaku nabi, malaikat lagi ngakunya ya. Hah? Ngaku nabi kurang tinggi katanya. Sekalian ngakunya malaikat. Ada lagi orang zamannya itu setelah Musailamah al-Kadzab, itu ada seorang wanita yang ngaku sebagai nabi. Kata dia apa? Memang Muhammad itu adalah nabi terakhir, tapi nabi terakhir dari bangsa laki-laki. Saya perempuan, jadi belum terakhir kalau saya. Ini ada lagi ngarang ini ya. Jadi macam-macam ini orangnya. Jadi kita menolak kalau ada nabi itu dari bangsa perempuan, walaupun wanita itu, perempuan itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Syaratnya jadi nabi itu harus kedatangan malaikat Jibril. Kalau enggak kedatangan malaikat Jibril ya pasti bukan nabi. Ada laki-laki ketemu malaikat Jibril, nabi, begitu aja. Nah, malaikat Jibril itu diutus datang kepada seseorang untuk membawa wahyu. Jadi semua yang ketemu malaikat Jibril jadi nabi kecuali perempuan. Kalau perempuan yang diutus, perempuan yang ketemu malaikat Jibril yang enggak jadi laki-laki. Seperti siapa contohnya? Seperti Siti Maryam, ibundanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Terus wanita yang lainnya juga ada, diantaranya ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Sulaiman. Ini juga mereka ini ketemu malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang ketemu malaikat Jibril ketika dia itu wanita, maka tidak akan menjadi seorang nabi.
secara muktamad ijma'nya para ulama sepakat bahwa para nabi harus bangsa laki-laki, orang laki-laki. Kemudian mereka semuanya mempunyai 4 sifat, yaitu wajib sidik, tabligh, amanah, dan fatonah yang sudah kita pelajari, dan mendapatkan wahyu dari Allah. Para rasul itu dapat wahyu dari Allah. Apa rupanya wahyu? Rupanya wahyu adalah hukum-hukum yang diberlakukan yang datang dari Allah. Jumlahnya ada 7. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal. Ini hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi para rasul itu semuanya menyampaikan hukum yang rupanya wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Juga menjelaskan mana perkara yang batal, mana perkara yang sah untuk dikerjakan, hingga kita bisa mengerti hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keterangan ini seperti yang dikutip di dalam Syarah As-Sanusiyah, itu kitab yang dikarang oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Dan juga para rasul adalah manusia yang paling utama, paling mulia di antara semua makhluknya, sampai dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ini tercipta itu bersih dari segala macam aib, bersih dari segala macam kecacatan. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau ini tercipta atas maumu sendiri. Kita ini kan kalau umpamanya suruh milih, kita kalau suruh milih pasti nggak mau milih muka-muka begini, nggak mau waktu lahir ya. Hah? Mau ini begitu? Nggak mau. Yang ganteng lagi mesti, kurang ganteng ya Allah begini. Cuman karena nggak disuruh milih ya terima apa adanya, jelek ya jelek lah, lumayan lah, jomblo ya jomblo lah, namanya udah nasibnya begini maksudnya. Nah kalau para nabi ini seakan-akan mereka milih sendiri sifat-sifatnya, karena semua sifatnya sempurna semua. Dari mulai wajahnya sempurna, penampilannya sempurna, postur badannya sempurna, rambutnya sempurna, tulang-tulangnya sempurna. Pokoknya orang yang paling utama, paling mulia di antara makhluk-makhluknya Allah. Ini bukan lagi di antara manusia, bukan, tapi seluruh makhluk. Afdhalul khalqi, sebaik-baik makhluknya Allah. Jadi kalau mau diukur bangsa malaikat itu masih di bawahnya para rasul. Kalau mau diukur keutamaan makhluk yang pertama siapa? Para rasul. Setelah para rasul siapa? Para malaikat. Para rasul, para nabi, para malaikat, kemudian orang-orang, para sahabatnya Nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian orang-orang soleh, kemudian kita umat yang awam ini. Kalau diukur tingkatan manusia mulia diukur dari arah itu. Adapun para nabi itu ada yang dari bangsa Arab, ada pula yang dari bangsa selain Arab, tapi semuanya itu adalah anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Nabi Adam itu anak cucunya dari bangsa yang macam-macam. Satu biangnya, tapi keluarnya macam-macam. Ada bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Warna-warni kulitnya, asalnya dari macam-macam, dari mana-mana. Ini para nabi yang sumbernya satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Padahal
Kalau kita nanya kepada para ulama, nabi yang pertama itu siapa? Rasul yang pertama itu siapa? Para ulama sebagian menjawab Nabi Nuh. Kenapa kok Nabi Nuh? Karena mulai zaman Nabi Nuh itu mulai ada orang kafir. Sebelum zaman Nabi Nuh nggak ada orang kafir. Nabi Adam berdakwah kepada anaknya, Nabi Idris pada anaknya, Nabi Syis pada anaknya. Nah ini mulai Nabi Nuh ini mulai ada orang-orang kafir, para pembangkang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi Nuh nggak ada orang nyembah selain Allah, nggak ada. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan pertama yang menjadi rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau kita pakai panduan kitab ini, tetap kita berpegang kepada yang menjadi rasul adalah yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena rasul kita ukur dari bukan ketemu kafir atau enggak kafir. Rasul kita ukur dari menyampaikan wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu rasul. Nah ini sejak Nabi Adam sudah berlaku. Nabi Adam dapat wahyu dari Allah, perintah kepada anaknya, nak ini wajib, ini haram dikerjakan, nak ini sunnah, ini makruh. Maka Nabi Adam sudah menyampaikan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak Nabi Adam ada yang dari bangsa Arab, ada yang dari bangsa Suryani, ada dari bangsa Kipti, ada dari bangsa Ibrani. Ini bangsa yang macam-macam, yang semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ini yang wajib kita imani yang bersangkutan dengan para rasul. Adapun pengertian Nabi, sebagian ulama membedakan. Pengertian Nabi itu beda dengan pengertian Rasul. Kalau Rasul punya 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau para Nabi hanya punya 3 sifat, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Para Nabi tidak punya sifat tabligh bangsa hukum. Artinya para Nabi tidak mendapatkan hukum langsung dari Allah. Enggak mendapat hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah dari Allah, enggak. Yang mendapat hukum langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, yang rupanya hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah itu hanya para rasul. Kalau Nabi itu menyampaikan berita tentang hukum yang dibawa oleh para rasul. Jadi rasul dapat hukum, kemudian Nabi ikut menyampaikannya. Statusnya ya kayak kiai lah, kayak ulama sekarang. Ulama itu nyampaikan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah enggak? Ulama itu nyampaikan hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah apa enggak? Menyampaikan, tapi enggak dapat sendiri, enggak langsung dapat. Nah itu Nabi begitu, yang langsung dapat sendiri namanya para rasul. Jadi ulama membedakan mana Nabi, mana rasul. Makanya dikatakan ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi bani Israel. Artinya ya menyampaikan hukum, ya bertemu dengan masyarakat, menasehati masyarakat, menasehati umat, tapi enggak dapat hukum sendiri. Hukumnya dibawa oleh para rasul. Kemudian, dan sesungguhnya para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang maksum. Ini poinnya ini. Kamu harus mengimani bahwa para nabi, para rasul semuanya adalah orang-orang yang maksum. Maksum itu apa? Terpelihara, dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa?
dua perkara. Yang pertama, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan yang haram dan yang makruh. Pertama nih, dipelihara dari melakukan dosa. Yang kedua, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari memiliki sifat-sifat yang merendahkan, sifat-sifat yang menurunkan derajat kemuliaannya. Ini harus kita imani nih. Jadi jangan sampai kita sembarangan menceritakan masalah Nabi, apalagi sampai ceritanya mencacati derajat kemuliaan Nabi. Oh, hati-hati, bisa sampai murtad ini, bisa sampai keluar dari agama. Karena kita wajib meyakini termasuk bagian rukun iman bahwa para nabi itu disifati oleh Allah dengan sifat maksum atau dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi hati-hati kalau ada kiai-kiai kok cerita masalah Nabi Adam alaihis salam, hati-hati ini. Apalagi ceritanya ngawur, Nabi Adam tertipu sama godaan iblis. Allah yahfad, naudzubillah. Itu ceritanya ngawur itu. Enggak mungkin Nabi Adam tertipu sama iblis, enggak mungkin. Jadi kalau kamu kok sampai meyakini Nabi Adam itu turun dari surga ke dunia karena tertipu sama iblis, berarti kamu meyakini Nabi Adam itu orang yang tidak sempurna keimanannya kepada Allah, masih tergoda sama godaan iblis. Bagaimana mungkin Nabi Adam mengajarkan kita melawan iblis? Semua nabi ngajarin kita melawan godaan, tok dianya kena, gimana coba? Jadi kalau ada kiai yang begitu, turun tanyain, kiai itu ceritanya benar kiai gitu. Tanyain, jangan sampai kita sembarangan aja, tanyain. Betul enggak itu kiai ceritanya begitu? Bahwa Nabi Adam ditipu sama iblis, tertipu sama godaan iblis. Oh, berarti kita merendahkan. Kalau mau kok ngomong Nabi Adam itu punya salah, kalaupun dianggap punya salah seperti yang dituliskan dalam Al-Quran, wa asa Adam rabbahu, maka salahnya itu salah yang kecil sekali gitu. Jangan salah yang sama seperti salahnya kita, jangan, salahnya kecil. Dia nggak sampai salah yang berpotensi mendapatkan hukuman di akhirat, bukan. Kalau salahnya kita, salah yang punya potensi dapat hukuman di akhirat. Salahnya Nabi jangan dibandingkan begitu. Kalaupun disebut kok Nabi Adam salah, maka itu salahnya indallah. Kalaupun diukur pakai ukuran kita, Nabi Adam itu nggak ada salahnya. Diukur pakai ukuran kita gitu loh. Kenapa? Karena ukuran kita yang dikerjakan Nabi Adam makan buah huldi itu benar. Kamu seneng nggak Nabi Adam makan buah huldi? Seneng nggak? Nggak seneng? Kamu seneng nggak? Seneng nggak? Senengnya apa? Lah itu begitu. Jadi jangan nyala-nyalain kalau begitu dong. Lah ngapain nyala-nyalain? Dukung mestinya makan yang banyak Nabi gitu. Kok malah gara-gara Nabi Adam makan buah huldi kita turun ke dunia, ini aneh. Justru untung Nabi Adam makan buah huldi gitu dong. Jadi nggak terkesan kita itu merendahkan sifatnya Nabi. Tetap kita mempunyai pengertian Nabi terjaga dari kesalahan. Jangan sampai nanti di akhirat aja lihat. Jadi jangan sampai kita kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu menyatakan bahwa manusia yang salahnya paling besar itu Nabi Adam alaihissalam. Kan aneh. Jadi mereka itu menyesal sekali Nabi Adam makan buah huldi, menyalah-nyalakan gara-gara Nabi Adam makan buah huldi kita tidak lahir di surga. Ini aneh. Kalau Nabi Adam gak makan buah huldi kita akan lahir di
Mana ada di surga melahirkan. Ya ada orang aneh-aneh begitu. Kalau kita selalu ada benarnya, Bib. Nah, Omongan tadi itu. apa? Gara-gara pemilihan yang kita akhirnya turun dari dia. Lah iya tapi Kita nggak di surga. lah ya tapi jangan nyalahin. Lah ya jangan nyalahin. Lah itu kan tulisan di Quran Nabi Adam salah. Ya sudah biar Allah yang ngomong salah, kamu nggak usah ikut-ikut. Kalau kamu mau cerita Nabi Adam yang paling bagus ceritanya dari ayat yang pertama. Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari situ Allah memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan membuat khalifah di muka bumi. Rupanya Nabi Adam. Ya. Lah, adapun caranya Nabi Adam turun dari langit ke dunia, Allah bisa bikin caranya macam-macam. Bisa makan buah khuldi terus turun. Bisa juga lagi jalan kesandung jatuh, kan bisa juga. Yang penting turun ke bumi. Jadi jangan dipermasalahkan makan buah khuldinya. Ceritakan bahwa ini Nabi Adam ini mesti turun ke dunia, bagaimanapun caranya pasti, karena Allah telah memberitakan, gitu loh. Jangan terus, ini gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi jadinya turun ke, nggak makan juga turun, gitu loh. Kenapa? Karena sudah ada berita dari Allah bahwa Nabi Adam akan tugas sebagai utusan di dunia, gitu. Ini kalau cerita yang seperti ini kamu nggak mencacati para nabi, jadinya tetap memuliakan. Itu buat Nabi Adam. Iya dilarang, tapi itu nggak perlu diceritakan. Intinya nggak perlu diceritakan. Gara-gara Nabi Adam itu tergoda iblis, apalagi Allah. Rendah sekali Nabi digoda sama. Kalau iblis menggoda, memang sudah kerjaannya iblis. Iblis itu kerjaannya memang menggoda, tapi Nabi Adam tidak mungkin Siti Hawa juga nggak tergoda. Jangan mau goda Nabi Adam nggak kena, akhirnya digoda istrinya, ya nggak kena juga istrinya, begitu loh. Contohnya siapa? Contohnya yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, digoda sama iblis agar jangan sampai menyembelih. Dari mulai pertama istrinya digoda, nggak terpengaruh. Anaknya Nabi Ismail digoda, nggak terpengaruh. Sampai puncaknya Nabi Ibrahim digoda, nggak terpengaruh juga. Malah terjadinya ada peristiwa apa? Lempar jumrah. Itu ngelempar siapa? Nah ya begitu, berarti kan nggak berhasil. Justru setan dilempari sama Nabi. Jadi kamu ceritain Nabi harus begitu. Nabi itu nggak mempan digoda iblis, gitu loh. Jadi Nabi Adam, Ibu Hawa ya nggak mempan digoda iblis. Jangan, wah nih digoda iblis, seakan-akan iblis itu hebat bisa goda para nabi. Iblis itu gitu mestinya. Iblis kok hebat? Yang ngomong Manusia banyak yang tergoda, Bib. manusianya goblok itu. Qur'annya ngomong apa? Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ini Quran yang ngomong loh. Kalau kamu kok enggak, setan kuat, kamu ingkar Quran berarti. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu dhaif. Saya nanya, setan pernah enggak narik kamu untuk maksiat? Pernah? Kamu ditarik untuk masuk diskotik, pernah nggak? Sama setan? Atau kamu lagi puasa, tangannya dipaksa makan sesuatu, pernah begitu? Berarti kan setan cuma bisikin doang, makan. Berarti kan kelemah. Yang kuat itu malah
tipu dayanya wanita. Kalau sudah dilus begini kamu set, nah, kelepak begitu. Itu wanitanya pun digoda setan. Saya nggak nanya wanitanya digoda siapa saja. Kalau orang maksiat harus digoda sama setan, saya nanya setan maksiat yang goda siapa? Saya nanya, jawab. Dia goda tukang gitu. Lah ya berarti kan maksiat nggak harus digoda setan. Lah kok jadi nuduh-nuduh setan? Apa kalau nggak ada setan kamu nggak maksiat gitu maksudnya? Lah kalau puasa di penjara setan kamu maksiat nggak? Kalau bulan puasa setan diikat semua, masih ada orang maksiat nggak? Itu yang lepas banyak yang lepas. Itu kalau yang ikat orang Cipinang lepas, yang ikat malaikat masa ada lepas diikat malaikat? Kalau yang ikat setan itu petugas Cipinang bisa lepas. Nah, asal keluar dia. Jadi jangan terus dikit-dikit maksiat setan enggak. Kamu itu juga setan sebenarnya. Kan di surat An-Nas apa? Minal jinnati wanas. Jin yang asli dari bangsa setan dan jin yang dari bangsa manusia. Jadi manusia itu kayak jin juga, ya setan juga. Ya. Gimana jin yang manusia itu? Ya itu tadi yang itu setan juga itu. Yang ke rumah kamu nunjukin duit, ikut saya beres. Nah, itu setan juga, itu godaannya lebih kuat daripada godaannya setan. Ngawe-ngawe ayo, ini ya begini ini. Jadi jangan sampai kita terus tertipu memperdaya sesuatu bahwa ini semua sumbernya adalah setan. Jangan. Memang setan itu musuh kita yang paling utama di dunia setan. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musuh utamanya adalah setan. Allah begitu firman-Nya. Aduun mubin. Setan itu musuh kamu yang paling besar, paling hebat. Jadi jangan sampai kita menganggap atau punya di hati kita merasa ada musuh selain itu, jangan gitu loh maksudnya. Yang musuh yang harus kita perangi ya setan, yang lain jangan dianggap musuh. Artinya bisa kita ajak ngomong, masih bisa kita ajak dialog. Kalau setan nggak bisa diajak dialog, nggak bisa diajak rembukan, nggak bisa. Tapi setan itu nggak usah digubris. Kalau ngajakin kita diemin aja, nggak usah. Yang dirusak setan itu apa? Saya mau nanya. Pernah nggak setan serombongan ke rumah kamu, bongkar rumah kamu, pernah? Pernah nggak? Atau setan ke rumah kamu, mobil kamu dihancurin, pernah nggak? Nggak pernah. Yang digoda setan, yang dirusak setan itu apa? Iman kamu. Kenapa? Karena modal kita yang paling utama itu iman. Itu yang dirusak sama. Kalau sudah itu rusak, maka kita akan jadi temennya setan. Selain itu nggak dirusak sama setan. Lah yang paling aneh, kamu sudah tahu iman kamu modal utama, iman kamu yang akan dirusak, tapi yang kamu kasih pagar mobil kamu. Yang dipagerin rumah kamu, imannya dibiarin, nggak dipagerin, kan aneh. Mestinya kamu mikir, kalau iman itu modal utama saya, iman yang harus saya pagerin. Lah, magerin iman pakainya apa? Ya ngaji tauhid ini. Kamu nggak akan digoda, sama artinya nggak akan terpengaruh godaan setan kalau sudah ngaji tauhid. Yang digoda setan yang paling utama itu iman. Apa sih iman itu? Mentauhidkan Allah. Setan menggoda kita menghilangkan eksistensi Allah, keberadaan Allah itu agar kita ragu. Kalau cuma minum arak, zina, itu setan kecil, enteng begitu. Kata setan apa? Umpamanya kamu kok zina terus, itu belum tentu masuk neraka bersama dengan setan. Kamu kok minum arak terus, belum tentu masuk neraka bersama
setan. Tapi kalau kamu kok syirik, ragu kepada keberadaan Allah, ragu sifat-sifat Allah, ya sudah, kamu bareng sama setan. Itu keberhasilan dia menggoda kita. Termasuk orang-orang yang PKI, nggak komunis lagi gitu. Komunis, ateis. Ini nanti akan bersama dengan setan, sama-sama meragukan adanya Allah. Kalau setan sih orang yang paling iman adanya Allah, iman banget setan. Gimana setan nggak iman? Di surga melihat keindahan surganya Allah, mendapat kenikmatan dari Allah. Ketika diusir, setan diusir, bangkang, saya nggak mau nyembah Nabi Adam, diusir. Iblis, turun kamu. Nurut sama Allah, berarti kan lemah dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia iman kalau Allah itu Tuhan. Hanya dia ngajak kita agar kita ragu lah. Ini kalau sampai kita ragu keberadaan Allah, contohnya apa? Suka nanya-nanya Allah itu di mana, kayak apa, lagi ngapain, bagaimana sekarang. Itu kok masih muncul di hati kita, berarti kita terpengaruh godaan setan, gitu loh. Lah, semua itu harus kita tepis. Lah ya, harus kita tepis untuk siapa? Aduun mubin. Quran mengatakan inna syaitana lakum aduun mubin. Setan itu bagi kamu adalah musuh yang paling besar, paling nyata. Artinya yang lain jangan dianggap sebagai musuh gitu. Musuh yang harus kita perangi adalah setan. Lah meranginya apa? Ngajak kita mensyirikan Allah, ngajak kita tidak mengakui keberadaan Allah, ngajak kita meragukan tentang ketuhanan Allah. Hingga kalau sampai kita ragu, maka kita akan tergolong orang-orang yang masuk neraka yang selama-lamanya. Makanya kata para imam itu, orang yang bisa berhenti bertanya masalah 4 perkara, maka dia selamat dari setan. Yang pertama nanya di mana Allah. Yang kedua nanya berapa Allah itu. Yang ketiga nanya mulai kapan adanya Allah. Yang keempat nanya bagaimana keadaannya Allah. Lah, 4 pertanyaan ini bisa hilang kalau kamu ngaji tauhid. Kamu ngaji fikih sampai kitabnya bolak-balik, sampai kitabnya rusak sekalipun, pasti masih muncul 4 ini. Kalau kamu ngaji tauhid, berhenti kamu nanya. Kenapa? Di sini terjawab semua. Allah tidak butuh tempat. Wujudnya Allah ada dan tidak butuh tempat. Terjawab kan? Kamu nggak akan nanya lagi di mana Allah. Sudah dijawab. Allah ada dan nggak butuh tempat. Allah itu mulai kapan adanya? Siapa yang lebih dulu dari Allah? Allah awwalun, Allah qadimun. Selesai. Terjawab semua di tauhid. Allah itu kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Terjawab. Jadi orang yang bisa ngaji tauhid itu di hatinya nggak akan tergoda sama bisikan setan untuk meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami ini, jangan sampai kita salah tentang ini. Kemudian iman para nabi, wajib iman bahwa nabi itu maksum. Kemaksuman para nabi sejak mereka lahir. Jangan sampai diyakini nabi itu maksum, nggak punya dosa, itu mulai jadi nabi. Sebelum jadi nabi ya banyak punya dosa. Ini nabi apa itu? Nabi-nabian, bukan nabi beneran. Kalau nabi beneran, Allah menjaga mereka tidak punya salah dari mulai lahir sampai akhir hayatnya mereka. Dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan, dari memiliki sifat-sifat yang kurang mulia. Apalagi sampai mengatakan ada nabi itu rembes, nabi belekan, ada begitu.
Nabi umbelan. Nabi suka nyolong jambu katanya. Hati-hati nih, itu merendahkan sifat para nabi, artinya mengurangi derajat kemuliaannya. Bagaimana sih? Adapun mengimani para nabi itu ada yang harus kita imani secara ijmal, ada yang harus kita imani secara tafsil. Artinya kita meyakini bahwa Allah mempunyai utusan-utusan dari bangsa manusia yang jumlahnya banyak. Rasul dan nabi jumlahnya banyak. Kalau kita hitung, kita mengambil sebuah hitungan, oh jumlahnya nabi itu 100.000. Ada ulama lain mengatakan oh 120.000. Ada yang lain mengatakan 124.000. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam lah. Kalau nggak ada, kita nggak ngerti yang benar yang mana, lebih aman kita imani pokoknya banyak. Jangan hitung jumlahnya. Kenapa? Takutnya nambahin atau mengurangi, gitu loh. Kalau kita ikut yang 124.000, nggak taunya kebanyakan. Kita ikut yang 100.000, nggak taunya kurang. Jadi yang paling aman gimana? Pokoknya Allah punya utusan jumlahnya banyak, gitu loh. Ini lebih aman untuk kita imani. Rasul ya begitu. Kata ulama, ada yang mengatakan jumlahnya Rasul seluruhnya itu 313. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 315. Jadi yang benar mana itu? Ya nggak bisa. Oh ya benar gimana sih? Lah ya berarti kalau kita mutusin pokoknya jumlahnya 313, kalau kurang gimana? Makanya nggak usah dikasih nominal, jangan dikasih jumlah, pokoknya banyak, lebih aman begitu, gitu loh, daripada kita menentukan jumlahnya para nabi dan para rasul. Ini namanya mengimani nabi secara garis besar. Adapun mengimani nabi secara tafsil, artinya kita mengimani nabi-nabi yang telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, jumlahnya ada 25. Loh kok dijumlah? Karena ini jelas beritanya. Sebagian para nabi kata Allah diceritakan di Quran, sebagian tidak diceritakan. Nah, yang 25 ini jelas diceritakan dalam Al-Quran, hingga kita wajib mengimani mereka satu persatu. Bahkan wajib menghafalkan. Wajib hafal. Kalau nggak hafal, dosa. Nah, kalau saya nggak hafal tapi nggak urut gimana? Nggak apa-apa. Hafal walaupun nggak urut. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Isa, boleh. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Idris, boleh loncat juga boleh, nggak urut. Yang penting jumlahnya 25. Atau kalau nggak bisa nyebut satu-satu, ketika ada orang nyebut, kamu mengerti kalau itu Nabi. Yusuf siapa? Nabi. Adam siapa? Nabi. Sugeng siapa? Oh bukan Nabi. Ya, kamu ngerti bedain namanya. Berarti kamu paham nama-nama Nabi. Umpamanya kok nggak ngerti juga, dosa kamu berarti. Artinya kamu tidak mengenali nama-nama para nabi-nabinya Allah yang diwajibkan kita mengetahuinya. Yang 25 itu yang pertama namanya Nabi Allah Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Allah Hud, yang kelima Nabi Allah Saleh, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Allah Lut, terus Nabi Allah Ismail, yang kesembilan Nabi Allah Ishak, yang ke-10 Nabi Allah
Yakub, yang ke-11 Nabi Allah Yunus, 12 Nabi Allah Ayyub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Dawud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Allah Yusuf, kemudian Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan 25 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nama-nama ini semuanya tertulis nyata jelas di dalam Al-Quran, hingga tidak boleh kita meragukan nama-nama mereka sebagai seorang nabi. Di Quran ada nama Luqmanul Hakim, nabi bukan itu. Kenapa? Kenapa bukan nabi? Karena Luqman diceritakan seorang budak. Tidak ada nabi dari orang budak, nggak ada. Nabi semuanya orang merdeka. Di Luqman diceritakan seorang budak hitam yang bernama Luqmanul Hakim yang diangkat jadi walinya Allah. Jadi tahunya bukan nabi bagaimana? Karena budak. Tidak boleh, tidak mungkin seorang nabi diangkat dari bangsa budak. Nabi diangkat dari orang terhormat, anak-anak yang terhormat, bapaknya terjaga, orang tuanya terjaga, ibunya terjaga. Nggak ada nabi lahir dari orang kafir, nggak ada. Nabi Ibrahim bapaknya, nah itu suntik begitu nih. Enggak, Nabi Ibrahim bapaknya. Iya, nggak ada nabi lahir bapaknya kafir, nggak ada. Semua nabi dijaga oleh Allah dari lahir melalui rahim yang kotor, nggak ada. Yang melahirkan nabi rahimnya pasti suci, maninya pasti suci, gitu. Orangnya enggak, Pak. Hah? Orangnya itu Siapa? yang melahirkan Nabi Ibrahim. Kata siapa? Kalau ada cerita Azar itu yang melahirkan Nabi Ibrahim, bapaknya itu keliru. Azar itu pembuat berhala pada zaman Namrud, maka itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya Taroh. Azar pamannya Taroh. Jadi ada ulama mengatakan itu dua nama satu orang, ya Taroh, ya Azar. Tapi kita mengatakan itu dua nama dan dua orang, paman dan bapak. Nabi Ibrahim dirawat sama pamannya, seperti Nabi Muhammad SAW dirawat sama pamannya, maka manggil pamannya Abi. Ya, Abi Thalib, Abi Lahab. Ini padahal paman kan, tapi dipanggil Abi. Kalau bapak asli apa? Aba, beda ini. Jadi ada panggilan apa? Abi yang disematkan kepada paman, ada yang disematkan kepada abahnya sendiri. Nah, Nabi Ibrahim itu anaknya dari Taroh, bukan dari Azar. Wajib kita imani tidak ada seorang nabi pun lahir dari rahim yang kotor, nggak ada. Semua nabi lahir dari rahim yang suci, yang bersih. Inilah yang harus kita imani bersangkut tentang iman kepada para nabi. Mudah-mudahan iman yang kita miliki ini iman yang membawa kita kepada keselamatan dunia sampai kepada akhirat. Jangan sampai iman kita iman yang kotor, iman yang rusak, iman yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas yang akan datang bicara iman kepada para malaikat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.